satu kaset itu ya ini semua lah gitu ya. Saking gue kesel tuh tiap hari lagu diputer karena gue lagi tidur kan itu lagu udah nyala gitu kan, lagu udah nyala pagi-pagi. Dulu kasetnya itu sampai gue pakai minyak angin biar nggak bisa diputar. Gitu kan? Saking gue keselnya. Lu gak bisa ngelupain kejadian itu. Oke, selamat pagi, welcome back to my channel Jali. Jadi Lovely. Iya. Nama gue ya. Dan kali ini gue udah ada di sebuah daerah yang di sini ternyata ini rumahnya di sini. Karena kalau daerah gue desa banget gitu ya. Ya enggak sih kan, maksudnya waktu itu kan gue taunya rumah lu di depan. Cuma pas sekarang tuh lebih asri, lebih adem. Oh gitu. Iya, jadi gue juga pengen Lebih hijau ya. lebih hijau. Banyak lugut. Dan kayaknya seru ya nongkrong di sini, rujak gitu kan. Boleh lu bawa balik aja sendiri. Wow. Anita Sari. Lu yang mau ngepoin Anita Sari, pokoknya pantengin video ini sampai dengan selesai. Gue bakal kupas tuntas dan cari sebuah kisah inspiratif dari perjalanan seorang Anita Sari. Apa inspiratif kan ya? Kan dulu kan sekarang lagi hits ya dengan Ice Pro yang selalu live streaming. Ice Pro. Oke, Ice Pro ya kan. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, komen, jangan lupa buka channel YouTube Ice Pro. Heh, ini channel gua di iklan sendiri. Gak apa-apa. Nanti gue promoin di Ice Pro. Karena kan bagi gue narasumber itu adalah sesuatu yang wow ya. Oke. Nama aslinya siapa sih? Kalau orang-orang biasanya tuh kalau di panggung itu ada nama asli, tapi nama panggungnya juga beda. Tapi kalau gue ya, karena gue dulu mungkin masih bocah banget kali ya, gue tuh nggak kepikiran yang namanya nama-nama panggung atau nama-nama yang sudah bisa hits gitu ya, maksudnya nama gue Anita Sari ya. Kayak komersil Ya, atau apa nah gitu gitu. kan. Kayak gue Anita Sari ya, Anita Sari nggak ada yang gue tambahin, nggak ada yang gue kurangin sesuai sama akte kelahiran gue gitu. Tapi bener-bener Anita Sari gitu kan, sesuai banget. Bener-bener Anita Sari tanpa koma tanpa titik. Pokoknya nggak ada apa-apa lagi Anita Sari. Dan dia udah ready banget dengan bajunya hari ini. Baju gue hari ini. Dia support banget jadi Lovely soalnya. Yoi, Jay Lovely belum nyetak baju loh beneran, tapi Ini jadi sih. ini mah beda. Tapi buat teman-teman narasumber yang udah pernah kita wawancarai, nanti bakal kita kirim ke merchandise-nya. Doain aja Oh, ya. mobil. Gue kira gue dapet Besar kali. Gue mau kalau gitu di channel lu setiap hari. Boleh yang mau begadang-begadang. Lahirnya di mana sih, Neng Anita Sari? Ya Allah, Neng. Kayaknya gue didarahin kasur ya. Enggak maksudnya. Oh, beda. Tempat tanggal lahir. Nah, gue- Tanggal sih nggak usah ya, kan ulang tahun pada hari itu. Takut gue pada ngadain gue kan gue jadi nggak enak gitu ya. Ya Vlogin apa? aduh, jangan dong. Gue lahir itu di Depok, nanti di Depok. Gue kelahiran tahun 98, gue lahir di bulan Agustus. Tanggalnya bulan Agustus. Nah, Agustus. kalau gue sebutin ya. Agustus, berarti besok bulan depan. Bulan-bulan besok. Pas dekat-dekat kemerdekaan. Ya, Oh. kemerdekaan deket banget. Cuman sayangnya emak gue itu udah ngebrojolin gue duluan sebelum gue kemerdekaan gitu. Jadi kayak tepat di 17. Ngebrojolin, sumpah ini 2020 loh beneran. karena casing gue juga kampung ya, omongan gue juga kampung gitu, nggak bisa mau kotak-kotakin. Ini talenta asli Depok guys, luar biasa ya. Tahunnya dirahasiain nih. Aku 98. Oh 98. Kan tadi tanggalnya. Masih udah kan tadi. Tanggalnya. Ya berarti kira-kira aku Terus? masih 17. Lu merasa lebih muda dari gua gitu. Kayaknya lebih kecil deh. Gue kalau di Iya samping lu sih. kayak angka 1 dan angka 0 ya. Ceng, bener gak sih gua kayak 01? Berarti asli Depok ya? Kira-kira lu bawa kantong ngurain apa? Bawa lah. Oh, bawa ya bisa mengeluarkan apa aja. Kadang-kadang ngeluarin calon bini juga Yang bisa. itu sebutannya di entertainment itu Doraemon. Pasti yang kenal Jan itu nyebutnya Doraemon. Tapi Anda tuh kostumnya di tempat Doraemon guys. Tapi Doraemon itu kartun yang abadi. Dari gua kecil sampai sekarang masih ada dia. Dan dia nggak dewasa sih, gitu-gitu aja kan, nggak tua-tua. Temannya juga nggak nambah-nambah. Kasihan Dia banget aja. ya. Anita Sari berapa bersaudara sih? Gua 4 bersaudara dan gua
anak cewek. kan? Pertama. Pantesan dewasa banget. Masa sih gue masih jadi dewasa? Enggak sih, pokoknya muda kok. Selalu muda. Kalau bicara hobi, senangnya ngapain? Tapi gua tebak lu pasti hobinya nyanyi, benar gak? Udah pasti. Karena gimana ya, nyanyi itu kayak udah sebagian dari jiwa. Susah banget ngira-ngira sih teman. Pernah ya gue kayak mencoba buat gue lebih fokus buat kerja aja deh, mending nyanyi makanya udahlah gue sambilin aja gitu kan. Kalau gue mau ya gue ambil, kalau gue nggak mau ya gue gitu. Tapi tetap aja nggak bisa. Karena gitu, jiwa ya? Karena jiwa. Emang Susah banget. apa namanya? Hobinya di situ. Ya, malah kadang gue lebih kayak apa ya, ngorbanin kerjaan gue kali buat nyanyi. Gue rela-rela banget buat cuti gitu, buat nyanyi nyanyi. Gue juga suka kayak gitu sih kadang-kadang. Susah ya sih. Darah seninya dari mana? Jadi gini, dulu itu gue nggak tahu ya dari seni gue dari mana sih, kayak bapak emak gue gitu nggak ini ya, mau musik tuh nggak gimana ya, kurang gue gitu, nggak kayak gue gitu. Setelah gue telusurin dan gue juga baru dapet info dari setahun belakangan ini, ternyata kakek gue dulu itu, gue nggak tahu ya kerjanya itu yang jelas pejabat, bukan pejabat, masih PNS, tapi gue nggak tahu PNS apa nih, kayak polisi gue nggak ngerti lah, pokoknya orang dulu lah ya. Dia itu udah punya pensiunan dan dapat cerita dari anak-anak yang tua, ternyata kakek gue itu dulu tuh punya alat guys, punya alat musik tuh kayak rendang apa itu punya Komplit ya? Komplit. Nah terus apa ya, dulu tuh bukan dangdut ya, ini apa, cokek ya. Dulu tuh cokek tuh yang hits banget gitu kan. Senian Betawi lah ya. Nah itu dimana ada cokek itu, kakek gue lagi dinas, dimana dia lagi cokek itu pasti ditinggalin dinasnya, dia kejar dimana jamannya pun itu dikejar tuh cokek. Gila banget gitu, kayak pemburu dangdut zaman sekarang. Iya. Komuniti banget gitu. Iya. Kalau sekarang komuniti dangdut. Ya komuniti gue tuh kayak kakek gue tuh kayaknya komuniti banget, dimana ada dangdut, dimana ada info dia langsung nyamperin. Dan anehnya zaman dulu kan udah kayak sekarang ya, kita masang pamflet, tahu-tahu tuh kayak oh iya nih masang ini nih masang pamflet nih, ada dangdut di sini, bisa tahu. Kalau zaman dulu kan dari mana sumber informasinya gitu, tapi dia tahu dari itu gua aku. Tapi karena seiring berkembangnya seiring zaman ya, bokap gue juga udah nggak lagi, kakek gue juga udah nggak lagi juga. Udah akhirnya barang-barangnya makan. Jadi bisa dibilang ditelusuri benang merahnya dari kakek ya? Dari kakek. Cuman kalau untuk mainin dia nggak bisa mainin, jadi cuma hobi. Itu doang. Hobi. Buat mainin orang lain. Nah kalau lu sendiri mulai berkarir di entertain dari kapan tuh? Mulai berkarir di entertain itu kalau untuk yang nggak terlalu ke pabrik itu sebenarnya gua SMP kelas 1 gue udah mulai terjun, tapi dulu tuh gue nggak di dangdut. Sumpah gue tuh dulu fanatik banget sama dangdut. Dari dulu? Nggak terlalu suka dangdut? Ya maksudnya kalau untuk di dunia entertain gue suka dangdut, tapi kalau untuk di entertain gue nggak ngeluarin dangdut gitu dulu. Gue masih dulu tuh pertama kalinya itu gue nangis guys. Oh lebih ke religi ya? Iya betul. Kita berbayangin kan nyanyi sambil duduk kaki di sini, pegangnya bukan main. Terus gue dari situ ini sekali dulu cerita perjalanan kan. Iya dong. Dari situ gue mulai ngerasa kan kalau marawis itu nggak selalu identik dengan sholawat, identiknya kayak bulan barat gitu kan, lagu gambus dan gambus itu pun sebenarnya nggak selalu yang menyanjungkan ke Nabi gitu kan. Sebenarnya ya gambus itu hanya mereknya aja, bahasa Arab, tapi isi lagunya Tapi tema lagunya beragam ya? beragam, Banyak. sama aja kadang ada yang isinya ya kayak dulu kayak percintaan, Tentang lagu cinta, tentang patah hati, kayak gitu kan, nggak selalu yang dari kita. Sebenarnya tergantung kita aja nih ngambil sisi positifnya dari mana. Nah situ dari marawis gue mulai ngebawain lagu gambus, gue ikut latihan, gue baru terjun ke dunia gambus entertain. Nah pas gue terjun ke dunia gambus, ternyata Depok itu nggak gimana ya, kalau dia nih menangis gambus, tetap aja udah di lokasi kan kita nggak pure gambus ya nggak sih? Iya. Pasti kan lu Ujung-ujungnya jadi dangdut juga. ujung-ujungnya 1-2 lagu yang aja tuh pasti ada juga yang minta lagu dangdut gitu ya. Susah kalau udah permintaan kita mau kayak gimana ya kan, ya kita harus banget sesuai, kalau kita bisa kita mampu kita bawain sesuai apa yang kita hajat ini kan. Ya akhirnya lama-lama keseringan dangdut,
sampai sekarang gue jarang banget malah yang gambus ya nggak sih, gue jarang banget yang gambus dan sekarang gue keseringan gambus. Padahal gue pertama kali ngajak dia nyanyi di LDC itu dulu dia gambus. Gambus kan, cuman ya sekarang ya berkembang. Kita emang nggak bisa yang namanya kita jiwa seni itu nggak bisa munafik ke berbagai genre, nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya udah terjun di dunia musik ya lu harus menguasai semua jenis musik gitu, walaupun lu nggak menguasai ya. Kalau menurut gue ya Setidaknya bisa lah bawakan itu. setidaknya Berarti total sudah berapa lama untuk lu di apa di entertain kira-kira? mulai bangetnya ya. Dari awal lah, bener-bener dari Oh, awal. tapi dari pas gue SMA ya gua Berapa? tahun berapa 10 tahun lebih lah ya. Jadi sekarang kan 2020. dua lima ya 10 tahun apa ya 10 tahunan. 10 tahun gokil men. Iya. Tapi dia menguasai banyak lagu loh, gua akuin. Dan lagu-lagu lama pun yang susah buat dikuasai dia menguasai itu. karena makan bokap gua semuanya. Jadi gak mau bilang lagi gua tuh anaknya banget bilang sampai bokap gua ini dulu gue cerita gua tuh kesel banget dulu yang namanya bokap gua nyetel dangdut di rumah pakai song gitu. Oke, nanti sih kesel kok nonton apa yang kadang Kesel banget guys. Terus ceritanya bokap gua tuh punya kaset gitu. Pokoknya satu kaset itu ya dia semua lah lagunya gitu. Saking gua kesel tuh tiap hari lagu itu terkenal gue lagi tidur pun lampu udah nyala gitu kan, gelasnya nyala pagi. Dulu kasetnya itu sampai gua pakein minyak angin biar nggak bisa diputar di sini gitu. Saking gua keselnya, saking gua keselnya mungkin senjata makan Tuhan kali ya. Sekarang gua Gila lu malah suka dangdut. ya, tapi karena berkat bokap gue juga minta lagu dangdut Jadi lama tahu itu lagu. lah gue jadi tahu lagu. Iya. Jadi gue nggak kosong banget nih. Iya, dia ada hikmahnya lah dari segala sesuatu itu, nggak cuma yang gimana-gimana doang gitu kan. Ada pembelajaran. Nah, enaknya jadi pekerja seni itu apa sih sebenarnya? Enaknya itu ya karena hobi yang dibayar ya. Maksudnya secapek-capeknya kita masih bisa nikmatin pekerjaan itu ya karena hobi nggak terbebani sama sekali. Itu sih benar. Terus pasti ada suka dukanya dong. Hal yang paling tidak menyenangkan tuh apa? Di dunia entertain. Di dunia entertain itu paling nggak senang kayak ada aja orang yang iri, ada aja Nyinyir, orang yang julid, sirik. ya. Gue sebel banget ya. Maksudnya gimana ya? Dunia entertain kadang kita benar pun kita masih bisa bicara. Dan kadang jeleknya kita satu yang belum tentu benar A, tapi kuping orang lain itu udah jadi Z guys. Itu udah Perubahannya udah jauh banget tuh dari fakta Ya, sesungguhnya. sedikit banget sebenarnya. Dan yang paling menyenangkan buat lo Nah, yang paling gue senengin itu di dunia musik itu kadang ketemu jodoh. punya banyak, gue tuh benar-benar punya banyak teman itu ya di dunia musik gitu kan. Gue bisa berteman dari yang tua sampai yang muda, dari yang ternyata nih pekerja seni itu sebagian teman bokap gue, dan gue baru kayak masa sih teman bokap ini kan sekarang aku kan bisa jadinya dia malah jadi main bareng sama teman bokap gue, malah jadi kayak gitu. Dan waktu itu gue pernah yang acara di mana gitu kita bareng LDC itu ternyata tamunya banyak yang kenal sama dia. Oh ini anak ini. Oh anak iya ini. benar. Nah, ternyata saudara masih tamunya itu masih ya sekitar lingkungan gue gitu. Dan dia jauh lebih terkenal dari gue pada waktu itu. Gila. Padahal gue yang punya acara loh. Itu ya kalau jauh itu tapi terkenal lah ya di sini di mana-mana. Oh, siapa sih nggak kenal di sini? jarang masuk. Ah enggak lah. Gue nggak ngomong kayak gitu. Terus ada momen yang gak terlupakan gak dari perjalanan lu selama ini di dunia itu? Dunia entertain, perjalanan momen yang nggak terlupakan ya dulu lebih ke jalan dari orang sih. Oh, sampai segitu. Pas Dan lu gak bisa ngelupain kejadian itu? ya dulu tuh gue pernah digini sih kayak gue ikut latihan di salah satu grup ya waktu itu masih gabus namanya, tapi semua namanya apa gitu ya, namanya itu kayak di dunia entertain kita pasti nggak mau lah tertuju di satu grup itu aja. Mau Pasti berkembang? lu pasti pengen berkembang dan lu pasti pengen ya selagi lu bisa bantuin orang lain buat bisa ya di situ maksudnya gue masih latihan tuh, gue masih dibilang estetik, masih dibilang bahwa ya sampai sekarang tuh gue masih ngerasa diri gue tuh belum bagus banget juga gitu jauh. Dan gue tuh kayak ikut pas gue ngebantuin acara sama gue satu lagi
Terus lu nyesek banget ya? Nyesek lah, menurut gue tuh, ih gila ya, maksud gue apa sih salahnya gitu, orang cuma nyanyi kok gue, dan gue tuh gak ngerugiin mereka, maksud gue kayak gitu. Cuman ya gue mengerti lah penyesalan mereka itu biasa sampai sekarang, tapi apa sampai sekarang sih mereka udah berani gitu. Channel ini para narasumber menceritakan tentang momen mereka yang gak terlupakan, dan nyeseknya tuh kayak gimana itu dia cerita gitu kan. Dan itu biasanya adalah momen yang sudah bertahun-tahun lamanya dan dia masih inget. Nah, oke, dan sampai sekarang akhirnya udah damai lagi dong pasti sama apa yang saat itu nyanyi apa Gue sih udah sampai sekarang belum pernah main lagi ya, tapi untuk hubungan sudah mulai Baik lah ya. terjalin baik ya. Maksudnya gimana ya? Tapi kalau gue sendiri sih dari awal gue emang gak pernah ngeliat kayak kamu sih. Maksudnya mau bagaimanapun gue pernah andil di situ. Maksudnya gimana? Gue pernah ngerasain. menjadi bagian lah. Pernah menjadi bagian di situ kayak gitu. Terus sosok yang paling memotivasi lu selama ini sehingga lu menjadi seperti sekarang, dan buat teman-teman semua nih yang mau apa namanya mau sering-sering lihat Anita Sari itu, dia itu sering banget live streaming di AS Pro dan biasa seminggu tuh 2 atau 3 kali ya. Ya kalau gue sempatnya anak-anak ya. Orang yang paling memotivasi lu sejauh ini selama perjalanan, orang tua pasti kan? Orang tua. Jadi alhamdulillah banget gue itu punya orang tua yang nggak terlalu dukung. Maksudnya lo mau kesini, ayo mau kesini aja, dan gue tuh bener-bener disupport banget. Dari mulanya gue nggak punya baju nyanyi sama sekali, sampai dimodalin semua, gue jadi paling gitu. Maksudnya gimana ya? Ya ini dari lo tuh emang orang tua dari Tapi pacar punya? macam ya. Enggak, dia nonton nih beneran semua, pasti dia nonton. Satu. Dan dia adalah orang yang juga memotivasi lo tentunya ya kan? Memotivasi. Padahal sebenarnya cita-cita lo dulu itu apa? Kalau ditanya pasti kan sama bu guru itu waktu sekolah gitu. Anita Sari cita-citanya jadi apa gitu? Apa ya? Gue gimana ya? Gue tuh orang yang nggak terlalu gimana gitu sama cita-cita. Nah, gue oke lah, semua orang punya cita-cita, tapi gue nggak terlalu yang memaksain terlalu banget. Gimana ya? Dibilangnya, bener nggak? Dibilang nggak punya cita-cita, enggak. Dibilang punya cita-cita juga nggak terlalu gitu. Jadi ya gue ngikutin jalurnya aja juga bener. Dan sekarang lo sukses di jalur entertain ya? Dan pastinya dengan sukses itu kan jadi punya penghasilan sendiri, jadi bisa ngapa-ngapain sendiri kan tanpa harus. Nah itu gue senang banget di dunia entertain, karena waktu itu kan entertain itu dulu gue masih bisa minggu aja kan dari zaman sekolah kan. Senangnya tuh gue anak sekolahan yang masih punya duit sendiri lebih dari anak-anak itu, gue senang Dan banget. itu adalah hasil keringat sendiri. Gue bisa beli ya peralatan sekolah gue yang lain tuh bener-bener sendiri tuh udah senang sendiri. Untuk menjadi sukses pasti lu punya sosok yang diidolakan dong, sebagai dia ini sebagai inspirasi buat lo. Ada gak idola penyanyi ataupun sosok favorit? Sosok favorit ya, gue suka banget sama Ibu Haja Dewi Amel. Gue suka banget, gak tau kenapa ya, dari tahun suaranya dia dari dulu sampai sekarang tuh kayak gak berubah sama sekali. Power banget gitu kan. Terus Dan nadanya tinggi banget. nah, dan dia tuh kayaknya di anak-anak dangdut yang lain tuh gimana ya? Sebagai Nyambung ya. sosok orang tua juga ya. Nah, dari sosok orang tua, ternyata kita masih menemui dia tuh di deretan anak-anak dangdut. Jadi gak asing banget. Walaupun beliau itu istilahnya udah jadi sesuatu yang Sukses banget, tapi bener-bener lagu yang wah, saya pasti agak kenal gitu. benar-benar masih mau bawa ya. Masuk tahu. Oke, kalau udah sukses itu pasti kan punya fans club dong, kayak penyanyi lain dong. Misalnya kalau gua tuh Jello, Jelly Lovers, ketuanya gua, anggotanya gua, dan isinya cuma gua doang gitu. Tapi kalau lu mau daftar boleh dapat soft drink sama tantangan gua nanti. Kalau gue dijamin hidup tiap bulan sih gue mau. Oke, nama fans club lu apa? Ada gak atau punya gak? Jujur gue nggak punya yang namanya fans club. Nggak punya Nggak namanya punya fans club. Jadi gitu, kalau gue anak-anak ya kadang ada aja sih yang kalau penyanyi lu beneran Tapi gue lu tuh. banyak yang cari-cari loh. Mereka tuh senang gitu kan penampilan lu. Misalnya nyanyi di mana dicariin gitu kan, dikejar-kejar. Gitu. Jadi gue kalau untuk fans club sendiri gue kesana nggak kepikiran. Kepikiran. Gue nggak tahu lah nanti beberapa tahun ke depan gue mikir lagi kayak gimana. Tapi kalau sekarang gue nggak punya pikiran ke situ sih.
gue yang kreasi itu enggak sama sekali. Jadi ada salah satu orang pencinta musik itu lah bikin kalau Anita Sari, gue nih yang ini gue supportin dan gue tahu maksudnya ternyata yang mau anduk baju ini alhamdulillah ada gitu. Dan gue pernah pesen baju ini, dia bilang ukurannya nggak ada, cuma sampai L doang. Sedih banget sih. Sedangkan gue XXL. Lu lihat aja perutnya. Sampai sekarang gue. Jadi selama perjalanan karir lo ini kan udah banyak banget ya suka dukanya, pahit manisnya, dan pernah dicibir juga, pernah dicibir orang gitu. Nah dengan posisi lo yang sekarang, udah punya channel YouTube sendiri, subscribernya juga udah banyak, penonton live juga banyak, dan sering live streaming. Lo mau bilang sesuatu gak sama orang yang pernah menjadi haters ataupun pernah dicibir? Pokoknya gue nggak mau yang omongan yang jelek sih gue nggak ada ya, tapi gue bakal buktiin. Lo akan membuktikan bahwa lo bisa sukses. Gue bisa dengan kaki gue sendiri dan orang-orang yang ada di belakangnya gue. Dan lo pasti mensupport mereka untuk terus berkreasi, berkarya. Pasti. Gue di dunia, apalagi sekarang kita lagi mulai sama live streaming ya. Dikarenakan dulu musisi-musisi sekarang juga yang lagi terdampak COVID-19. Gue nggak pernah yang namanya ada seorang yang menjadikan kita itu saingan. Oh gitu. Ada seorang yang menjadikan kita saingan. Padahal sama-sama berjuang kan? Padahal sama-sama berjuang. Sekarang gini nih, kalau misalnya di dunia YouTube yang lo ambil itu ya channel lo gitu kan, gimana channel lo yang akan sukses. Jadi kalau untuk rebutan subscriber itu nggak sama sekali ya. Lu aja kayak lo nih, lu bisa nge-subscribe 20 orang, 30 orang yang suka-suka lu. Suka juga, kan itu selera dong. Kan itu selera, dan itu nggak bisa dipaksain. Jadi ada tuh yang malah nganggep kita itu saingan, padahal mereka mau maju kan kita support banget. Dan kita tuh nggak sama sekali yang namanya punya pikiran bilang kayak gitu nggak sama sekali. Padahal di masa pandemi ini, teman-teman di entertain itu, dan mungkin gue juga mewakili ya, kita sama-sama lagi berjuang supaya tetap bisa berkarya, tetap bisa berpenghasilan, tetap bisa istilah kata menghidupi keluarga lah, ya kan? Dan kalau bisa sih jangan adalah perasaan tersaingi atau nyinyir atau gimana. Kita sesama insan entertain, pokoknya di masa pandemi ini kita berjuang supaya kondisi kita bisa balik normal seperti sedia kala. Karena benar-benar banyak banget musisi-musisi yang terdampak tuh nggak punya penghasilan sama sekali. Bahkan kayak produksi tuh sampai banyak banget yang jual alat, yang tadinya alatnya mungkin 10 jadi cuma 5, dan yang ada banyak sampai nggak ada sama sekali. Dan itu gue prihatin banget sih, kayak itu kan cuma ngasih ya yang gitu aja gitu, maksudnya nggak tahu yang dalam-dalam keluarga tuh kayak gimana. Oke, dan yang terakhir ada tips atau saran buat teman-teman yang udah nonton video ini dan mau ikutan sukses seperti itu juga. Pokoknya buat teman-teman semua, jangan lupa di like, subscribe dulu nih channel Jadi Moxie. Terus buat semuanya juga tetap semangat, tetap berpikir positif, dan untuk teman-teman musisi juga semoga waktu ini cepat berlalu, semoga COVID ini cepat terselesaikan, minimal meminimalisir lah ya, supaya teman-teman bisa kerja lagi, bisa berhasil lagi, kita bisa bareng-bareng lagi di panggung. Dan gue salut banget sama anak-anak live streaming semua yang benar-benar nggak memikirkan uang sama sekali, tapi memikirkan kebersamaan. Gue apresiasi banget sih buat mereka. Pokoknya tetap semangat, kita jangan patah semangat, semoga kita ada di terang. Oke, itu tadi cerita serunya Anita Sari selama dia berkarir di dunia entertain, dan ternyata banyak banget hal positif yang bisa kita ambil. Pantang menyerah ternyata kuncinya loh. Walaupun udah dinyinyirin, udah dicibir gimana, tapi ternyata itu dia jalani dan dia hadapi, gengs. Oke, sekarang kita masuk ke challenge ya. Challenge-nya adalah jawab cepat. Jadi gue akan memberikan pertanyaan, pilihan jawaban ya, dan lu harus memilih dan menjawab dengan secepat mungkin. Oke, pertanyaan pertama, kita mulai challenge jawab cepat. Jawab dengan cepat ya. Cemburu atau dicemburuin? Cemburuin ternyata. Wow, lebih suka makanan pedas atau makanan panas? Kenapa cewek lebih suka makanan pedas? Mungkin karena mulutnya
lebih nyinyir kan? Lebih suka cowok kumisan atau yang berjenggot? Bisa. Kumisan. Jenggot pasti kan? Jatuh di got apa jatuh di mall? Jatuh di got tuh gila sih. Jatuh di got kali ya. Kenapa nggak di mall aja? Kalau jatuh di got tapi nggak ada orang sih. Iya Oke, sih, kalau- paling sakit tapi nggak malu gitu. Tapi kalau di mall udah pasti banyak orang lagi gue malu banget. Lipstick atau pensil alis? Pensil alis. Oh, selalu. Dan itu Karena alis gue botak, Bu. iya, pasti pensil alis. Perasaan atau logika? Logika, tapi dulu nggak baperan orangnya. Oke. Ganteng jerawatan atau jelek tapi bersih? Jelek tapi bersih daripada, tapi kan jerawatan banyak obatnya. Iya sih, kalau nggak diobatin. Jelek gini, jelek tapi bersih. Sejelek-jeleknya dia masih bisa disebutin. Didandani makeover. Oke. Kaya tapi gendut atau miskin tapi kurus? Gue terima deh. Enggak beneran, tapi kalau misalnya diet itu susah loh. Turunin berat badan susah dan gue Kan ada duit coy. iya sih, kaya tapi gendut. Udah miskin, iya. Masih. Suka yang lebih tua atau berondong? Suka yang lebih tua. Lebih dewasa. Pasangan yang pintar atau yang ganteng? Yang pintar. Yang pintar. Karena Kenapa? ganteng aja tuh nggak cukup untuk jalanin hubungannya. Kalau nggak pintar ya sama aja. Nggak, kalau ngobrol nggak nyambung ya? Dan nggak bisa kayak gini. Kadang gue tuh suka banget curhat dan minta pendapat. Kalau lu nggak bisa ngasih pendapat, nol aja kayaknya, buntu aja pikiran gue. Iya sih, karena cewek itu pasti bersandar sama pasangannya kan. Siapa lagi? Jengkol atau pete? Jengkol. Pasti loh. Mana-mana. Pilih nyanyi atau kerja? Bu, ibu nonton deh. Pak gua tuh jadi cuma kontrak sama pakai. Iya. Lebih pilih nyanyi di panggung atau live dengan AS Pro? Lebih milih di panggung. Kalau di panggung masih bisa bekerja live. Oh, bisa double ya, dua-duanya ya. AS Pro pun bisa main di situ ya. Menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga? Kenapa? Karena gue orangnya nggak bisa diem. Oh, Maksudnya nggak bisa nggak suka di bucang-bucang rumah aja. aja. Karena wanita karir pun masih bisa kok di rumah aja. Ya nggak sih? Iya sih. Wanita. Masih bisa Nah, dagang online. nah ya. itu maksud gue, wanita karir itu sekarang nggak yang namanya harus kayak dan lain. Cowok romantis atau humoris? Humoris. Pilih nikah sekarang atau kerja? Dari sekarang kalau udah jodohnya dan Iya. Oke, Kesannya gue ngebet banget ya. oke, yang terakhir. Lebih suka uang atau cinta? Kenapa? Nggak cukup dengan makan cinta loh. Karena gue nggak bisa memberi cinta coy. Gue punya uang banget ada yang punya bahagia di situ. Iya nggak sih? Iya sih, ya, uang bisa dicari bareng-bareng. Tapi kalau lu punya uang banyak dan lu nggak pernah memberi bahagia, lu buat apa? Anita Sari luar biasa loh ceritanya. Oke, gue punya 5 pertanyaan lagi terakhir ya. Ini pernah atau enggak ya? Tadi gue Pernah cuma atau jawab enggak? pernah nggak. Boleh diceritain juga. Pernah atau enggak pipis di kolam renang? Pernah. Wow. Lu nggak pernah tahu kan sebelumnya kalau dia nggak gua hadirkan di sini lu nggak bakal tahu. Tapi jujur gue semenjak SMK itu gue udah nggak pernah berenang. Semenjak kelas 2, kelas 3 lah. Dan kalau SMP gue masih sekarang melatih kebiasaan buruk kayak gitu, dan gue rasa banyak pernah kayak gitu juga ya sih, lagi baca depan. Oke. Satu ya. Yang kedua, pernah gak lu ngerasa cakep banget? Oh pernah lah pasti. Jiwa pede itu harus dipunyai setiap orang. Oke. Iya. Pernah gak lu nggak mandi seharian? Pernah sering, malah 2 hari gue mandi. Jorok kali dia. Bener gue, apalagi kalau udah masanya libur dan gue nggak kemana-mana, udah gue nggak pernah mandi. Yang keempat, pernah gak lu ngegosipin orang? Sering ya? Gue nggak munafik lah ya, setiap orang pasti pernah membicarakan orang, tapi dimana nih kita lihat yang kita bicarain itu banyak itu yang dan setiap ada yang buruknya itu ya jadi pelajaran aja, bukan untuk kita publik sini nggak boleh namanya disalahin gitu. Betul, setuju. Dan yang terakhir, pernah gak Anita Sari kangen sama mantan? Kangen itu manusiawi. Manusiawi. Tapi kalau
ingat aja ya. Karena kan apalagi kalau udah ada perjalanan yang udah kita ketahui, gimana pun dia pernah jadi bagian dari. pernah jadi bagian dari. Oke, guys itu tamu loh artinya bahasa Inggris. Oke, itu tadi bincang-bincang gue bersama Anita Sari, seorang singer muda, berbakat, bertalenta, punya channel YouTube yang lagi rame juga. Dan dia bercerita semuanya tentang perjalanannya selama ini, dan luar biasa ternyata banyak kerikil dan halangan rintang yang dia sudah hadapi, dan dia sabar dan dia bisa menjadi seperti ini sekarang. Buat kalian harus merasa terinspirasi setelah nonton video ini, karena untuk menjadi seperti Anita Sari sekarang bukanlah hal yang mudah tanpa adanya perjuangan. Ada yang mau disampaikan terakhir? Udah ya? Nah, cukup. Oke. Capek juga mau ngomong ternyata ya. Iyalah, gue pikir kalau misalkan cuma nyanyi juga kan sama capeknya kan. Nah, tiap hari ya. Kayak gue minta kompensasi deh. Makanya gue syutingnya seminggu sekali. Makanya. Gak bisa setiap hari. Iya, bangkrut juga lo kayaknya. Oke, thank you Anita Sari. Oke. Mudah-mudahan nanti kedepannya semakin sukses dan channel AS Pro makin banyak subscribernya. Jangan lupa Jangan subscribe. lupa. Oh iya, nama Instagram lu. Jangan lupa follow gue di @ant.sari_. ant.sari_. Nanti gue tulis di sini, dan juga channel YouTube-nya AS Pro yang lagi booming sekarang ya. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Kita bakalan ketemu lagi di next minggu depan ya, untuk bisa berbincang inspiratif dengan sosok yang lainnya. Jangan lupa di subscribe channel Jali Lovely Channel. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.